Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mencari saham-saham dividen yang berada di fase akumulasi, namun harga sahamnya belum naik terlalu tinggi. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Pertama-tama kita akan melakukan screening dengan menggunakan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk menggunakan stock screener, teman-teman masuk dulu ya ke preset screener. Di sini ada beberapa kriteria, baik itu kriteria fundamental seperti market cap, top market cap, blue chip stocks, lalu ada second liner dan juga third liner, lalu ada valuasi, lalu ada juga dividen guys ya. Jadi teman-teman bisa memilah dan memilih saham berdasarkan saham-saham yang membagikan dividen tertingginya seperti itu. Dan ada juga kriteria teknikalnya guys ya, seperti volume, price performance, lalu ada foreign flow, bandarmologi, frekuensi, dan juga lain-lain. Nah, jadi silahkan teman-teman dicoba sendiri guys ya untuk fitur stock screener ini. Tapi di sini kita akan menggunakan fitur screener yakni big accumulation atau saham-saham yang berada di fase akumulasi tinggi. Setelah kita melakukan screening dengan big accumulation ini, maka kita akan melakukan screening selanjutnya, yakni dengan menggunakan teknikalnya, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir ya. So, saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham ITMG. Nah, ternyata ITMG hari ini mengalami kenaikan 1% di level Rp25.375 per saham, dan ITMG ternyata juga ada big accumulation guys ya, atau akumulasi besar, terutama dari AK 10,9 miliar, lalu ada CC, HP, ZP, KK, dan juga LG, BKDR, dan juga XA. Dan ternyata hari ini mayoritas investor asing itu melakukan akumulasi di saham ITMG. Sehingga hari ini ada net buy dari asing sebesar 8,8 miliaran. So ini cukup menarik ya, karena kita lihat juga ternyata investor retail banyak yang menjual ITMG ini. Ada YP, XL, PD, lalu ada GR, NI, dan juga XC. Menarik ya, karena investor retail ternyata banyak yang sudah menjual. Saya nggak tahu apakah itu adalah take profit atau cut loss ya. Yang penting hari ini memang terlihat bahwa investor retail banyak menjual saham ITMG, sedangkan investor asingnya melakukan akumulasi di ITMG. Dan jika teman-teman melihat ya berdasarkan technical view-nya, itu ITMG sempat mengalami penurunan dari 27 ribuan hingga di 25 ribu guys ya. Dan ketika menyentuh 25 ribuan, maka ITMG ini menyentuh zona oversold-nya. Jadi ITMG ya dapat kita katakan saham yang berpotensi bullish reversal, di mana dia ada potensi pembalikan arah ya dari downtrend menuju uptrend. Yang tadi kita lihat, yang pertama adalah dia sudah menyentuh zona oversold atau jenuh jual. Lalu yang kedua ada akumulasi yang cukup besar, apalagi ini akumulasinya dari investor asing guys ya. So ini akan cukup menarik dan akan kita masukkan ke dalam watchlist ya, karena ITMG ini menurut saya pribadi memang masuk ke dalam kriteria. Yang pertama saham yang rutin dividen dalam fase akumulasi besar, lalu harga sahamnya belum naik terlalu tinggi. Jadi ini otomatis masuk ke dalam watchlist kita guys ya. Oke guys, kita lanjut ke saham yang selanjutnya, ada Astra International yang hari ini mengalami kenaikan lagi 0,98% di Rp5.175 per saham. Dan kita lihat Astra International ini sempat turun guys ya ke 4.900-an, dan ketika di 4.900 juga Astra International ini berada di zona oversold-nya. Jadi ketika sudah mulai naik ya guys ya dan terjadi konsolidasi kembali, maka lebih baik kita untuk ambil di area swing low-nya. Nah, kita dapat kesempatan di 4.900-an lagi ya guys ya, sekitar 5.000 sampai 4.900 saya rasa menjadi harga yang oke untuk Astra International. Dan kalau misalkan dari broker summary-nya, memang hari ini ada akumulasi guys, terutama dari ZP 37,6 miliar dan juga ada AK 25,8 miliar. Lalu sisanya ada BB, KZYU, dan juga LG. So, hari ini Astra International ada net buy asing 16,6 miliaran dari asing ya. Dan ini cukup menarik karena kalau misalkan kita tracking lagi lebih jauh, maka upside dari Astra International ini masih sangat tinggi guys ya, sampai di 7.000 untuk level all time high-nya, seperti itu. Jadi Astra International di 5.175 saya rasa ini menjadi pilihan yang cukup menarik guys ya, apalagi Astra International rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Jadi untuk watchlist kedua yang akan kita masukkan adalah ASII. Ya, tapi tetap ya guys ya, resikonya adalah pergerakan harganya tidak akan secepat saham-saham lain ya, karena Astra International ini termasuk saham big caps ya, atau big capital, seperti itu.
Kita lanjut ke saham Akra, guys. Nah, Akra ini meskipun kuartal tiganya tidak terlalu bagus ya, tapi ternyata Akra ini sudah ada tanda-tanda bullish reversal dan hari ini naik 4,62% di Rp1.360 per saham. Ya, jadi hari ini kita lihat meskipun tidak ada volume breakout ya, tapi memang Akra ini sudah menyentuh zona oversold-nya di tanggal 29 Oktober dan juga di 4 November, guys, kemarin ya. Karena kemarin juga sempat turun ke area low di 1.300-an dan hari ini naik 4,62%. Jadi teman-teman yang kemarin beli di area low-nya di 1.300 sudah cuan 4,6%-an. Dan kita lihat ada akumulasi besar juga terutama dari DR 7,4 miliar, CCYU, AKKZ dan juga DP. Dan overall ya ada beberapa investor asing lainnya yang juga distribusi. Jadi secara rata-rata ini masih ada net buy 1,1 miliar di saham Akra. Jadi apakah ini tanda bullish reversal juga untuk Akra? Saya rasa iya ya guys ya. Saya rasa sih iya, Akra ini ada potensi bullish reversal lah dan ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan jika akumulasinya masih konsisten ya untuk besok. Tapi kembali lagi kalau misalkan kita membandingkan juga dari sisi besaran dividen, maka teman-teman juga harus melakukan screening lagi dan harus membandingkan juga ya antara dividennya. Ya potensi dividennya pasti akan berbeda guys ya, karena kuartal 3 2024 sudah rilis dan data di tahun 2024 ini kita sudah dapatkan 75% dari data EPS-nya. Jadi untuk prediksi dividen juga akan lebih akurat lagi, seperti itu. Oke guys, jika teman-teman mau request ya untuk perbandingan dividen dari saham-saham yang rutin bagi dividen, ya silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Nah selanjutnya kita melihat ternyata saham SCMA ini masih dalam fase akumulasi guys ya. Meskipun memang akumulasinya dari investor domestik. Tapi hari ini SCMA masih ada koreksi atau penurunan 2,3% di Rp127 per saham. Dan kemarin saya sempat bilang ya kalau misalkan berada di bawah support MA50-nya maka kita tunggu di support sebelumnya di Rp120 per saham. Tapi untuk DCA di bawah 127 saya rasa juga cukup menarik. Jadi apakah SMA akan ada tanda bullish reversal juga? Karena memang untuk saat ini ya penurunan hari ini pun dia berada di zona oversold, masih berada di zona oversold. Tapi akumulasinya sudah mulai terlihat, terutama dari YP, YU, FZ, GR, RF dan juga AG. Ya meskipun investor asing memang masih ada net sell ya 1,4 miliaran. So untuk SCMA ini saham yang menarik juga menurut saya karena juga rutin bagi dividen, tapi mungkin kita akan lebih wait and see guys untuk SCMA ini ya karena kita menunggu akumulasi plus kenaikan harga sahamnya. Tapi kalau misalkan besok ada kenaikan harga saham ya, saya rasa di 127 sampai 130 akan menjadi harga rata-rata yang cukup menarik. Selanjutnya adalah saham ACC atau S Hardware yang mana kita lihat ya di beberapa minggu ini memang sempat, terjadi penurunan dari 946 sampai di sekitar, 890-an dan sempat oversold juga di 31 Oktober, yakni di sekitar 880-an guys ya. So untuk ACES ya guys ya kita lihat, kinerja kuartal tiganya bagus ya, masih bagus, masih oke. Tapi harga sahamnya belum lanjut naik lagi, guys. Ini memang sudah naik ya dari 700-an, dan waktu 2023 ya kalau nggak salah itu masih di 400-an gitu ya. Dari 400 naik ke 500 ya turun lagi gitu ya. Sorry, naik ke 900 ya turun lagi ke 700 lalu ya kita lihat mulai mengalami kenaikan kembali. Dan tidak menutup kemungkinan Aces juga bisa tembus di atas 1000 jika kinerjanya terus mengalami kenaikan dan positif. Untuk Aces kita lihat hari ini ada volume breakout. Nah ini menarik guys ya, ternyata ada akumulasi dan ada volume breakout, terutama dari investor asing guys ya. Kita lihat ada BK, BBAK, KZYU dan juga YP yang terpantau akumulasi. Ya namun untuk CC hari ini memang ada penjualan ya 14,3 miliar. So untuk Aces saya rasa menarik dan ada akumulasi dari asing, semoga bisa lanjut naik lagi karena di 2 hari terakhir ini kita lihat ada rejection di area low 880-an. Tapi kalau misal teman-teman dikasih 880 lagi, saya rasa ini menarik ya untuk saham ACES atau S Hardware. Kita lanjut ke saham TINS ya, kalau nggak salah TINS ini masuk ke screening kita kemarin guys ya. Kemarin kita screening ada saham TINS dan ternyata hari ini benar-benar lanjut naik. Nah kemarin kita screening TINS itu baru naik 7,91% ya dari area opennya di 1.300 dan hari ini sudah naik 11,36%.
ke level Rp1.520 per saham dengan volume breakout juga. Kemarin volume breakout, hari ini volume breakout, jadi ini akumulasinya valid disertai dengan kenaikan volumenya. So, untuk TINS hari ini juga ada akumulasi terutama dari BB, AZ, AKAI, dan juga ZP. Dan akumulasi asing juga cukup besar ya, net buy 65,3 miliar. Jadi untuk TINS ya, teman-teman yang sudah ambil di harga 1.300-an silahkan lanjut hold, tapi untuk yang belum punya, saya rasa harus berhati-hati. Ya, kalau misal mau masuk pun, teman-teman harus menggunakan strategi trend following. Ya, silahkan di-googling ya guys ya, apa itu strategi trend following dan pastinya tetap ada pembatasan resiko, seperti itu. Kita lanjut ke saham auto guys. Untuk auto ya jika kita tracking lebih jauh lagi memang masih ada upside dan untuk harga saat ini ya di 2.500 dengan kenaikan 1,21%, kita lihat hari ini penurunan kemarin ya sempat, turun dan kembali ke zona oversold ya. Hari ini pun memang masih, berada di dekat dengan oversold-nya, tapi sudah terlihat ada akumulasi kembali. Ya akumulasinya dari PD, CPBB, XLBQ dan juga BK. Jadi meskipun hari ini asingnya net sell 2,5 miliar, tapi domestiknya ada akumulasi besar guys ya, dan asingnya hari ini ada, distribusi, seperti itu. Jadi untuk akumulasi auto hari ini memang terdetek ya oleh screening kita dan auto ini masuk meskipun akumulasinya dari investor domestik. Tapi sekali lagi jika kita tracking ya guys ya, maka auto ini adalah saham yang bagus, dia saham yang rutin bagi dividen dan masih memiliki upside yang cukup menarik. Ya yang cukup tinggi karena sempat naik sangat tinggi sampai di 3.500-an ya kalau nggak salah, sampai di 3.500-an, oh sorry ya 3.600 guys. Jadi untuk auto ini ya upside-nya sih masih cukup tinggi, apalagi jika terus mengalami kenaikan dan lanjut uptrend. Tapi untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah ya di 1.800 sampai 2.000-an, silahkan lanjut hold untuk investasi jangka panjangnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada NISP yang juga di 3 hari terakhir ada rejection di support MA50-nya. Hari ini ada koreksi 0,3% di 1.375, tapi ya ada akumulasi guys ya, terutama dari YPA, IEP dan juga GR dan asing. Hari ini juga mulai akumulasi ya 753 jutaan untuk net buy-nya. So, NISP ini juga, kinerja kuartal 3-nya sangat bagus ya. Ada kenaikan di kuartal 3, jadi untuk, teman-teman yang mungkin mau ambil NISP, saya rasa tidak ada masalah, tapi jika teman-teman ingin harga yang lebih murah, coba, nanti bisa antri ya, di sekitar MA50-nya di 1360 sampai 1365. Tapi jika dapat harga yang lebih murah, teman-teman bisa dapat di sekitar 1330 ya guys ya, dekat dengan support sebelumnya. Tapi untuk NISP saya rasa sih akan cukup sulit ya untuk turun karena memang kinerja sahamnya juga sangat bagus, kecuali memang sudah overbought atau jenuh beli. Selanjutnya ada saham Harum ya guys ya, yang secara year on year memang kuartal 3-nya itu bagus ya, karena, kuartal 3 tahun sebelumnya itu kan merugi. Jadi untuk Harum kuartal 3 2024 ini oke lah. So, untuk Harum, ya hari ini ada kenaikan 2,11% di Rp1.210 per saham, dan ketika turun dari 400-an sampai di sekitar 1.180 guys ya, dia oversold dengan, waktu yang cukup lama. Jadi ketika oversold, ya berarti mencari tanda-tanda bullish reversal, tapi kalau misalkan masih turun, ya udah ditunggu saja. Nah, ketika sudah ada konsolidasi dan ternyata hari ini mulai naik dan mungkin besok breakout ke 1230, maka itu adalah tanda bullish reversal. Karena hari ini pun kita lihat guys ya, stokastiknya mulai naik dari zona oversold dan ada akumulasi, terutama dari YP, XLBQ, GR, dan juga EP. Tapi asingnya masih ada net sell ya, 738 juta. So, untuk akumulasi Harum hari ini ternyata dari investor domestik, seperti itu. Tapi ini akan menarik jika Harum bisa naik ya guys ya, dan breakout di atas 1230-an. Selanjutnya saham-saham CPO hari ini kita lihat ada akumulasi guys, terutama, NSS ya, NSSS ya guys ya, NSSS hari ini ada kenaikan 2,9% di Rp212 per saham, dan kita lihat volume breakout-nya juga cukup stabil dan terus mengalami kenaikan, dan asing juga terus melakukan akumulasi.
hari ini ada net buy 1,4 miliar ya guys ya dari asing, dan kita lihat sempat turun ya hari ini ke area low di 193 tapi tetap closing di 212. So untuk NSSS kita lihat ya ada akumulasi terutama dari IF, CP, XL dan juga NI. Ini cukup menarik guys ya, dan semoga bisa lanjut naik lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah juga bisa take profit ya di resisten sebelumnya minimal atau di resisten yang lebih tinggi. Yang terakhir kita, coba lihat LSIP ya. Untuk LSIP ternyata hari ini ada kenaikan 1,65% di Rp1.235 per saham. Dan ada akumulasi juga dari MG, PD, DX, dan juga NI. Namun investor asing hari ini ada take profit ya guys ya, dengan net sell 3,8 miliar dan memang, masih di area, tingginya. Jadi untuk, LSIP ini ya kembali lagi jika teman-teman ingin maksa masuk, gunakan strategi trend following, tapi untuk membatasi resiko, ya tadi guys ya, kita melihat ada beberapa saham yang akumulasi besar, namun belum naik terlalu tinggi. Ya kita rekap aja guys ya. Yang pertama ada ITMG tadi ya, lalu ada Astra International yang kita nilai juga masih memiliki upside, Akra juga oke ya, akan masukkan ke dalam watchlist, lalu SCMA mungkin masih wait and see, Aces masih oke lah guys ya, untuk jangka menengah masih oke. Tins udah lumayan tinggi, untuk auto masih oke. Kita lihat NISP juga masih oke ya, karena, growth-nya masih masih bisa lebih tinggi lagi. Harum masih oke, untuk NSSS ya ini untuk spekulatif aja, untuk trading juga saya rasa oke ya, karena kita lihat memang ini shadow-nya cukup tinggi ya, entah itu dia turun ataupun naik ya, jadi ya hati-hati gocekan di saham ini. Sedangkan LSIP kita lihat juga sudah berada di zona yang cukup tinggi, jadi tetap waspada. Selanjutnya, yang lainnya teman-teman juga bisa lihat ya, yang kemarin kita masukkan, ke dalam screening, itu ada Medco. Medco juga ternyata masuk lagi ya ke screening hari ini. Lalu ada Wika, lainnya ada saham MIDI, ya MIDI masuk juga, NRG masuk lagi ya, waktu itu sempat ya guys ya, NRG naik. Lalu ada Indi, ternyata Indi hari ini kembali masuk ya ke screening kita. Lalu ada Harum tadi sudah kita bahas, ya PSAB juga masuk lagi. Lalu ada saham HIL ya guys ya, atau, Hermina, seperti itu. So, jika menurut teman-teman ada saham lain yang lebih menarik, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas ya, termasuk stock screener ini, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.